Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Pada saat kemarin itu kita ngomongin soal promnya untuk entity. Sekarang kita materinya bagaimana entity yang hasil kita analisa kemarin itu, keywordnya, kita jadikan dia sebuah konten. Caranya seperti ini. Oke. Anda adalah seorang SEO konten bla 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 bla, nanti tinggal baca. Ini nanti gue bagi di ini, dibagi di apa? Dibagi di community, dan tinggal lo ambil aja. Ini paling sini cuma minta paling di sini kita akan minta pembuatan judul, meta deskripsi, struktur artikelnya buat outline H2 H3-nya seperti biasalah, bla bla bla, terus gaya penulisan. Nah, untuk gaya penulisan ini bisa lo rubah-rubah sesuai dengan selera lo. Tinggal pelajarin itu tone of voice, bla 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 bla. Videonya juga sudah ada. Terus semantic keyword integrationnya juga sama. Ada panjang artikel. Untuk panjang artikel ini nanti dia pasti akan diminta. Nanti bisa perhatiin. Habis itu closing, dan yang terakhir kita minta 3 alternatif judul lain untuk di A/B testing ya. Rekomendasi internal linkingnya juga termasuk. Kalau gitu langsung aja kita copy, langsung salin. Kita ke sini. Ini kemarin ini kan kita langsung ke sini, ke tempat yang kemarin kita pakai ini. Kita nanti ambil kopiannya, pastekan. Oke, kita sekarang ambil hasil kita kemarin, hasil itu intern kemarin. Yang ini analisa yang kemarin, kita ambil mulai dari sini nomor 1, kita copy sampai ke bawahnya. Oke, sampai sini copy. Nah, isi di bagian data analisa yang entity, masukkan ya. Di sini tempel hasil analisa, ini tinggal diisi aja di sini. Oke, pastekan. Kita tinggal klik enter. Kita tunggu sejenak ya. Nah, ini karena kepanjangan nih. Makanya kayak gini kan, sebelum saya menulis artikel, saya perlu satu detail agar hasilnya sesuai dengan tujuan SEO Anda. Kalau kayak begini, karena dia panjang banget hasilnya, klik aja lanjutkan. Ya, kita enter. Nih, saya bisa langsung melanjutkan, tetapi saya belum menerima jawaban untuk target panjang artikel. Karena Anda menulis lanjutkan, saya akan menggunakan 1.500 sampai 2.000 kata sebagai asumsi panjang yang umum ideal untuk artikel bla bla. Nanti tinggal minta aja tuh mau lu panjangnya berapa, nanti tinggal diedit aja sini. Untuk SEO bla bla. Namun karena batas panjang respon dalam satu balasan artikel perlu saya kirim secara bertahap agar oke, bagian 1, bagian 2, bagian 3. Sama seperti itu prom yang gue kasih kemarin kan, itu juga panjang banget, makanya dibagi-bagi. Gak apa-apa, kita mulai dari bagian yang 1 dulu. Ini berisi judul, meta deskripsi, pendahuluan, dan H2 pertama. Ini kenapa kita pakai prompt kayak gini, nanti hasilnya ini akan sesuai dengan intent dan entity-nya. Seperti penjelasan gue di minggu kemarin. Oke, kita coba perhatikan sama-sama. Bagian 1 aja, enter. Khusus SEO terbaik. Ini judulnya, ini meta deskripsinya. Nah, ini pembukaannya nih. Ini pendahulunya, kursus SEO terbaik, panduan memilih kelas yang tepat, meningkatnya persaingan di hasil pencarian Google, membuat bla 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 bla, mengapa SEO khusus masih sangat relevan. Alright, dikasih poin-poinnya, siapa yang sebaiknya mengikuti kursus SEO, bla 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 bla. Materi yang harusnya ada dalam kursus SEO berkualitas, SEO fundamental, bla 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 bla, keyword research. On page-nya seperti penjelasan gue kemarin pada saat bikin prom yang itu, analisis. Nah, ini dimunculin artikelnya kayak gini kan, keren kan. Ayo, gue sambung ke bagian 2. Oke, kita minta bagian 2 nya kan, pastekan, cuma nomor 1 ganti dengan nomor 2, klik enter. Bagus. Kita mau lihat ya, technical SEO dan materi lanjutan yang wajib dipelajarin, technical SEO-nya, konten SEO dan topical authority-nya. Ini ada ini sapiding-sapidingnya ya, H2-nya nih di dalam artikel kursus SEO.
kalau lu pengen muncul nanti di kursus SEO yang di sini. Oke, ini masih di AI mode kan, kita balik ke all dulu. Di sini nanti munculnya. Oke, bukan cuma Udemy aja. Udemy begitu karena ya sama lah seperti tadi konten yang tadi kita perhatikan itu. Lu mau muncul di sini kan? Nah, kelas bersama, bla 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 bla, bla 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 bla. Khusus SEO Mastery, khusus expert, daily revo juga muncul. Ini Om Didik ada 2. Kok bisa? Karena dia lagi topical authority dalam bentuk konten video. Punya lu mana bang? Punya gue udah lama banget ya. Gak ngomongin soal kursus SEO, tapi lu bisa lihat sendiri. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor berapa itu muncul kan? Sama, gue juga melakukan topical authority untuk kursus SEO dalam bentuk konten video. Untuk dalam bentuk konten artikel, hasilnya pasti sama seperti begini juga. Oke, makanya muncul di sini, ya kan? Terus mengenai Google Search Console-nya ditulis artikelnya bla bla bla, melalui Google Search Console peserta belajar mengirim XML sitemap, memantau bla bla bla, mendapatkan Google Search Console penting tanpa data yang akurat. Optimasi SEO hanya berdasarkan asumsi. Google Search Console memungkinkan Anda mengetahui halaman dengan performa, dikasih tahu semuanya bla 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 bla. Belajar menggunakan Google Analytics, nah ya lengkap banget. Memahami SEO audit, oh wow gila banget. Mengenal backlink dan off-page SEO, lengkap. Tools SEO yang umum dipelajari sampai toolsnya juga dikasih. Praktek nyata lebih penting daripada teori pastinya. Bersambung di bagian ketiganya, coba kita lihat di bagian 3-nya seperti apa. Ini kan 2000 ini deh Word ini. Bagian 3 ya. Oke, kita klik enter. Cara memilih kursus SEO terbaiknya, perhatikan kurikulum yang ditawarkan. Oke, pilih mentor yang masih aktif. Praktek masih dong. Kalau gua Indra Kusuma masih aktif nih, guys, masih aktif. Oke, masih praktek, masih aktif, masih studi kasus. Jadi so don't worry, that come to here, come to daddy, alright? Pilih mentor yang oke. Terus utamakan pembelajaran berbasis praktek. Praktek sih kalau gua sama video-video gua mah. Bandingkan fasilitas yang diberikan. Ini gua nggak ada fasilitas ya. Harap maklum. Sesuaikan dengan tujuan belajar, tujuan pemula, kelas dasar SEO, blogger, konten SEO dan topical authority, UMKM, freelance, digital marketing, agensi, bla bla bla. Kursus SEO online atau offline. Nah, ini apakah sertifikat penting? Nih, termasuk juga ada FAQ-nya. Wow. Tools apa aja? Apakah SEO masih efektif di era Masih sangat efektif. Oke, kesimpulan. Terus mulai pilih sesuai kebutuhan Anda, terus alternatif. Nah, ini dikasih judul 3 biji. Terserah, nanti bisa dicoba. Bisa dilakukan uji coba. Tapi kalau di YouTube ini, kalau misalnya kayak gini, bisa nih langsung kita masukin di judul nih. Dan di situ nanti dalam beberapa hari kemudian dikasih lihat hasilnya mana yang persennya paling tinggi, itu yang kita pakai nanti judulnya. Itu cara A/B testing. Untuk A/B testing untuk di website, bisa nggak ada banyak banget toolsnya, kok tinggal cari aja. Terus ini rekomendasi internal linknya juga dikasih tahu sama dia, panduan lengkap bla 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 untuk bikin internal link ya. Oke guys, keren kan? Dengan konten seperti ini harusnya lu nanti bisa muncul di sini. Oke. Terus apalagi kalau misalnya lu bikinnya landing page kayak itu satu niche kan. Kalau misalnya satu niche itu bisa ke ranking, nggak bisa. Kayak gitu nggak bisa. Kalau emang sesuai semuanya, intern sama entity-nya sesuai. Tadi artikelnya itu entity-nya lengkap banget ya. Jadi lu bakal kemungkinan bisa masuk sama seperti ini. Ini kenapa dia bisa ada di situ, karena entity-nya. Terus sama web ininya, entity website-nya dia emang ngomongin soal private SEO. Makanya dia muncul, nggak kegeser-geser karena tadi gue bilang website entity. Nah, itu nanti materi berikutnya kita ngomongin soal itu, oke? Soal website entity ya. Masih banyak banget, pokoknya nanti bulan Agustus kita ngomongin soal authority-authorityan deh ya. Kalau begitu gue cukupin sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.